Nih bagus banget dekornya. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, apa Bulak Sereh namanya ya. Kita mau bincang-bincang mengenai kesehatan pasca menopause di sini. Dekornya masih dekor Paskah tuh, kubur kosong. Saya sudah hadir, di belakang sudah beberapa ibu-ibu hadir, belum semuanya. Jangan saya bersama kakak saya, nanti Dokter Trivena. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan gini ya. Kita kalau kita mau merendahkan di diri, posisi kita ini lagi. bersusah untuk berlutut, boleh duduk saja. Mulai kan? Haleluya. Amin. Bersyukur untuk kembali pada sore hari ini. Ada sesuatu yang berbeda yang kita akan lihat bersama, merupakan keajaiban-keajaiban Tuhan yang diberikan kepada kita, terutama kepada wanita. Saya ajak kita membuka di dalam Amsal 16. Amsal 16 ayat yang keempat. Kita berdiri bersama dan kita akan membaca ayat ini. Ayat yang keempat, 3, 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Cuma laki-laki, tapi Allah juga menciptakan perempuan, diciptakannya mereka. Seluruh organ di dalam tubuh manusia ini sama, pria dan wanita dengan komposisi yang berbeda, tapi mempunyai kemampuan yang sama. Juga ada sampai kita wahyu berharganya wanita, dan kiranya Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk semua karya Allah, untuk semua yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Kalau pada sore hari ini kami segera masuk dalam sesi seminar, Engkau pakai Dr. Puah untuk menyampaikan bagian-bagian yang harus kami ketahui, kami pelajari, kami dengarkan, kami mengerti, kami laksanakan, karena apa yang Engkau berikan harus terjaga dengan baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ibu yang terkasih, sore hari ini sudah bersama dengan kita Dr. Puah Librana, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis obstetrik.
Sudah punya cucu, saya izin selain menjaga kesehatan setelah menopause, kalau setelah nanti kita yang masih umur-umur di bawah 50 merasa waduh masih cukup lama ya, masih cukup lama, ini bingung ini yang jadi jurinya. Relatif gitu, pause itu artinya berhenti dulu kan, pause dulu, berhenti dulu nanti bisa dihidupkan lagi. Tapi kalau menopause betul-betul berhenti kan mensnya. Nah itu per definisi. Nah saat ini ibu-ibu, ayo kita rubah mindset. Sebab kalau orang udah bilang gini, menopause berhenti haid, berarti waduh aku sudah tua, aku sudah nggak haid lagi, aku sudah nggak bisa produksi lagi, kecuali salah kan ya usia 90 tahun masih punya anak gitu ya. Tapi kita yang saat ini begitu kita udah menopause kan udah nggak bisa hamil lagi, tidak ikut KB juga nggak bisa hamil lagi kan, karena kita itu sudah punya mindset seakan-akan waduh sudah pause, sudah berhenti mensnya, maka saya ini sudah waduh udah tua. Makanya saya mohon maaf agak kurang setuju kalau ada komisi lanjut usia lansia dirubah jadi sekarang namanya komisi usia indah ya toh. Mau ada lagi, kalau bilang lagi komisi usia senja, jangan bilang senja lah, soalnya kalau senja itu sebentar lagi gelap ya. Ya jadi sekarang kita rubah mindset dari menopause yang pause-nya mens tadi menjadi me saya ya toh, not pause. Ya toh, menopause menjadi me not pause, jadi saya tidak berhenti. Mungkin bisa lanjut aja materi saya Slide-nya kita tolong terus ya. Minat pause. Ya jadi menopause lanjut. Oke ya. Jadi menopause kita ubah menjadi me not pause. Jadi saya tidak berhenti. Slide berikutnya. Karena kita pakai slogan atau pakai itu tadi yang sudah kita ubah dari menopause menjadi me not pause. Saya tidak berhenti. Saya dari tadi itu terkagum-kagum, mohon maaf. Saya tadi bisik-bisik sama Dokter Vena, Ibu Gembala usianya berapa ya? Soalnya saya lihat beliau hebat loh, main musik, terus firman Tuhan, main musik, dan itulah luar biasa. Nanti panitia siapa yang dikasih hadiah? Secara definisi berhentinya menstruasi selama 1 tahun berturut-turut. Jadi tadi yang ada angkat tangan yang umurnya 48 katakanlah, masih mens 1 kali di bulan Januari, Februari, Maret, April nggak dapat, Mei ini dapat lagi, belum menopause, masih perimenopause menjelang ya. Jadi kalau berturut-turut 12 bulan itu baru menopause. Nah kalau sudah misalkan seusia saya di umur apapun yang menjadi keluhan kita, suami harus tahu, nggak boleh disembunyikan. Secara itu tadi menurut WHO pun bahwa berhentinya haid yang permanen. Intinya seperti itu. Oke lanjut sekali ya. Jadi tadi sudah saya katakan me not pause. Jadi kita tidak berhenti, jangan merasa waduh beban. Soalnya saya punya pasien usianya sudah 54, setiap bulan dia kalau sudah nggak haid bangsa 2-3 bulan aja datang minta resep obat supaya haid. Saya bilang Bu umurnya itu udah 54 ngapain? Dokter saya itu nggak siap menghadapi menopause. Kenapa? Nanti begini. Nah itulah mitos-mitos yang kurang benar. Kalau pasien saya itu kebetulan dia dari saudara muslim, malah saya katakan ibu enak loh kalau udah menopause, ibu nggak usah bingung puasanya nggak pakai utang, nanti kalau ibu menjalankan ibadah yang umroh lah yang haji nggak usah bingung minum obat karena udah nggak haid. Nah katakanlah untuk kita saudara-saudara seiman kita juga enak, nggak usah bingung lah. Kayak saya sini kalau pergi kan, kalau orangnya masih muda-muda kan hitung tanggal, waduh saya ini mau keluar negeri, waktu di sana nanti waktunya haid, bingung kan ya. Kalau udah menopause malah enak, nggak ada beban gimana. Jadi dia bukan sakit, jadi kita nikmati aja. Makanya tadi menyongsong, menyambut, menikmati masa menopause dengan sehat tadi ya, dengan sehat, dengan ceria, dengan tetap semangat, yang penting itu. Karena kan kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu bukan hanya katanya Amsal. Hamil itu kalsium juga disedot oleh siapa? Oleh bayi kita. Ya tahu untuk pembentukan tulang bayi. Bayi itu nggak peduli ibunya cukup nggak cukup kalsiumnya, nggak cukup ya dia nyedot dari kalsium tulangnya ibunya, giginya. Jangan heran ibu hamil tahu-tahu giginya goyang, tahu-tahu giginya rompal. Saya punya pasien beneran ini di daerah Malang, Kabupaten Malang, usianya masih
31 hamil anak ke, nah ini kalau saya ngomong mesti heran, kok zaman now ini masih ada orang hamil ke 17. Loh, heran kan? Loh betul. Saya juga usil, saya tanya, ibu, anak pertamanya usia berapa? Dia mikir. Itu lama sekali. 20. Loh, kok 20? Ibu usianya masih 30. Satu katakanlah, masa 11 tahun punya anak, pikir lagi, lupa. Yang nomor 2 laki atau perempuan mikir lagi, 17 jadi lupa. Udah gitu giginya, mohon maaf, gigi saya aja ini belum ada yang palsu, ya walaupun sudah ada yang dicabut, tapi dia giginya habis karena kalsiumnya itu tadi tiap tahun disedot. Seperti saya, ini contoh yang kurang baik kan. Udah tahu osteoporosis, nggak diobati, dibiarkan saja karena nggak ada keluhan. Nah, sekarang ini tadi sudah ya, ini definisi aja udah dilewatin aja itu. Menopause sudah, terus ini ya, udah jarak ini dengan sendirinya akan berkurang. Tapi tetap tugas kita harus menjaga kesehatan walaupun sudah dari menopause tadi sudah itu gejalanya kan sudah ya. Jadi sekali lagi itu nomor 2 lihat itu. Perubahan fisik. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya rontok, mohon maaf ini sederhana aja. Saya contohkan saya biasanya tadi umur ratanya kan 51. Seket siji, singkatannya seksi. Jadi seket siji itu seksi. Jadi kalau jadi nenek, singkatannya Nelly seksi, nenek lincah seket siji. Lihat tuh. Jadi kalau saya sekarang, waduh menyemangati diri sendiri karena tahun ini saya sweet tadi. Jadi Nelly sweet, sweet 17 sweet ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang umurnya saat ini 54 malah over seksi, ya toh? Sudah lebih 51 kan? Over seksi, lebih dari seket siji ya. Jadi sekali lagi dinikmati aja. Tuh sedih-sedih kamu udah nggak apa-apa. Kalau masih muda parfumnya apa? Ada tulisannya apa? Parfumnya mereknya macam-macam tuh. Nggak tahu wis merek apa yang mahal-mahal itu. Kalau sudah kita di dalam tas kita isinya apa? Minyak kayu putih, apa? Fresh care atau apa? Nggak apa-apa, dinikmati aja ya. Jadi sekali lagi tuh masa otot berkurang. Ada yang masih senang nge-gym ada. Itu ya usia sudah tadi sudah saya sebutkan. Yang penting ini loh, yang penting kita tetap cantik itu. Kalau saya setuju orang mengatakan apa inner beauty itu dalam artian kalau di dalam hati kita ada sukacita, wajah kita juga bisa tersenyum. Kalaupun kita operasi cuman bangsanya sesar 45 menit ya oke lah. Kalau begitu operasi tumor, dimana saya harus berdiri 3 jam, kalau nggak pakai korset ya kerasa. Nah seperti itu, jadi contohnya. Atau ke dokter jiwa, mungkin ada yang protes, dokter ini nakut-nakuti masa menopause harus ke dokter jiwa. Mohon maaf sekali lagi, tolong dirubah image. Ke dokter jiwa itu bukan berarti, mohon maaf sekali lagi, stigma masyarakat bahwa kita itu gila, bukan. Kita depresi yang berlebihan, kita cemas, kita nggak bisa tidur, kita curiga berlebihan terhadap suami dan sebagainya, itu kita perlu ngobrol, konsultasi, nggak apa-apa. Dan ke dokter jiwa tidak harus minum obat. Ada yang cuma ngobrol aja, psikoterapi aja. Tapi kalaupun perlu minum obat untuk antidepresan dan sebagainya, nggak masalah. Jadi sekali lagi, saya yakin kalau di Jakarta karena kota besar mungkin sudah lebih bisa. Tapi kalau seperti di Malang itu kan karena kota kecil gitu, sepertinya ada stigma loh. Kita harus perlu konsultasi kalau terjadi itu tadi perdarahan pasca menopause. Sudah menopause 10 tahun kok tiba-tiba berdarah. Sudah menopause nggak pernah keluar apa-apa kok keputihannya warnanya kok jadi kuning hijau bau. Itu pun perlu diwaspadai. Ya, jadi jangan menganggap padahal sudah. Saya itu dokter sekarang sejak menopause tidurnya sama suami saya itu sendiri-sendiri, kamarnya sendiri-sendiri. Ngapain kok pakai puri-purian pisah kamar sebenarnya. Namanya suami istri yang tidurnya sekamar seranjang, bukan berarti kalau tidur seranjang itu pasti melakukan hubungan suami istri, bukan. Perlu kita ngobrol, mungkin kita ngobrol apa ya rencananya ini nanti cucu kita ini tahun ini sudah mau masuk SD atau mau masuk SMP atau bahkan sudah mau kuliah. Nah ini perlu ngobrol, perlu komunikasi. Jadi sekali lagi, tolong kalau ada sesuatu yang tidak wajar, periksa tetap. Nomor 1 jangan panik dulu. Itu nomor 1 yang paling penting. Tapi nomor 2 juga harus periksa ya. Oke? Lanjut.
itu penata laksana. Dokter, saya ini kan kolesterol, kacang-kacangan nggak boleh, tergantung apa dulu. Kan lemak itu ada lemak baik, ya ada lemak nabati. Kita nggak sempat bahas masalah diet ya, tapi yang jelas tidak semua makanan itu tidak boleh ya. Udah menopause itu tetap gizi seimbang. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, semua itu vitamin itu harus seimbang. Dokter, saya nggak pernah makan karbo sama sekali. Terus bahan bakarnya apa? Ya tetap makan, tapi ya jangan berlebihan. Dokter, seimbang tapi tetap sesuai dengan komposisi kita. Jadi kita yang sudah umur di atas menopause ini harus pernah periksa loh ya, laboratorium. Bukan berarti, oh dokter takut periksa gula, takut soalnya mami saya diabetes, papi saya juga diabetes. Loh, justru periksa supaya tahu. Oh ternyata gulanya ngepres, normal tapi tinggi ya. Hati-hati, diet aja nggak perlu minum obat. Kolesterolnya juga tinggi, oh harus minum obat. Ya nggak apa-apa, tensinya nggak apa. Sekali lagi di meja makan itu kalau kita sudah tua itu nanti banyak camilan. Gitu, camilannya ada amlodipin, ada atorvastatin, ya toh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa betul. Saya sebelum berangkat ke Jakarta kemarin periksa LDL saya gitu, Tuhan ya dan amin. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi masa menopause ini. Yang sudah menopause juga nggak perlu takut. Kita tetap harus smile. Itu fotonya itu kebetulan bukan foto saya, itu fotonya smile. Kita pun juga sama di sini. Mungkin senyumnya bisa lebih ceria dari ini. Lanjut. Nah ini udah selesai ya.